Pernah kebayang nggak sih apa yang sebenarnya terjadi di balik berita-berita bencana? Nah, selama 40 hari di awal tahun 2026, Jawa Timur itu benar-benar diuji. Kali ini kita akan bedah laporan resmi dari BPBD buat ngeliat polanya dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa lebih siap. Yuk kita mulai? Oke, sebelum kita masuk ke data dan angka, coba deh lihat gambar ini. Ini bukan sekedar foto, ini realita. Para petugas di lapangan kerja keras, bahkan sampai larut malam. Inilah wajah-wajah di balik setiap laporan yang akan kita bahas. Dedikasi mereka luar biasa. Rencana kita gini, kita mulai dari gambaran besar situasinya, terus kita selamatin data-datanya buat nemuin ancaman utama. Setelah itu, kita intip gimana tim resmi bekerja, dan yang terpenting, kita tutup dengan panduan praktis supaya kita semua bisa lebih aman. Jadi, segenting apa sih situasinya? Mari kita fokus ke 40 hari pertama di tahun 2026. Ini periode yang penting banget, karena semua datanya tercatat rapi di laporan harian BPBD. Kata kuncinya di sini adalah berkelanjutan. Jadi, ini bukan satu bencana besar yang datang terus pergi gitu aja, bukan. Ini tuh rentetan kejadian, sambung menyambung, yang terus-terusan menguji kesabaran dan kekuatan warga, serta para petugas di lapangan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, data. Sebenarnya apa sih yang mau diceritain sama angka-angka ini? Kami udah saring semua laporan harian itu buat nemuin polanya. Yuk kita lihat bareng-bareng. Lihat angka ini, 14. Ini adalah jumlah kejadian bencana baru yang dilaporkan cuma dalam 40 hari. Artinya apa? Rata-rata, hampir setiap 3 hari sekali ada alarm darurat baru yang harus ditangani di suatu tempat di Jawa Timur. Sering banget kan? Nah, kalau kita bedah lagi, polanya jadi makin jelas. Dan ini yang mengejutkan. Ternyata bukan banjir yang jadi juaranya, tapi justru angin kencang yang mendominasi hampir setengahnya, diikuti sama tanah longsor. Ini petunjuk penting banget buat kita loh. Dari data tadi, kita bisa lihat ada cerita tentang dua jenis ancaman yang karakternya beda banget. Yang satu datangnya pelan tapi lama. Yang satunya lagi nyerang tiba-tiba tanpa basa-basi. Yuk kita bandingin. Di satu sisi ada ancaman yang persisten, kayak banjir di Lamongan. Laporan hariannya itu isinya update terus soal kondisi di sana. Bencananya lambat, tapi dampaknya luas dan bisa berlarut-larut. Di sisi lain, ada ancaman yang mendadak. Angin kencang atau longsor di Pasuruan, Malang, Jember, itu kejadiannya bisa dalam hitungan jam, bahkan menit. Butuh respon yang super kilat. Dan lihat deh visualnya. Satu sisi atap rumah rusak yang harus segera diperbaiki. Sisi lainnya, jalanan yang ketutup pohon tumbang, bikin akses terputus. Jenis serangannya beda, tapi dampaknya sama. Kehidupan warga jadi terganggu. Di tengah semua kekacauan ini, ada mereka yang selalu siaga di garis depan. Jadi gimana sih cara kerja tim BPBD di lapangan? Laporan-laporan ini ngasih kita bocoran langsung dari ruang kendali mereka. Foto ini nunjukin langkah paling awal dan paling penting dari setiap respon bencana. Petugas BPBD itu lagi assessment atau gampangnya ngecek kondisi dan kerusakan. Kalimat melakukan assessment serta berkoordinasi ini diulang-ulang terus di setiap laporan. Itu tandanya langkah ini fundamental banget. Dan kerjaan mereka nggak berhenti di penilaian aja. Ini kerja fisik, kerja nyata. Membersihkan jalanan dari pohon tumbang kayak gini jadi prioritas utama. Kenapa? Biar bantuan bisa masuk dan aktivitas warga bisa cepat normal lagi. Jadi, kalau kita perhatikan, ini bukan reaksi yang asal-asalan ya, tapi ada sistemnya. Mau bencananya apapun, langkah-langkah ini selalu jadi intinya. Cek kondisi, koordinasi, bersih-bersih, salurin bantuan, dan kasih info ke warga. Ini protokol yang bisa menyelamatkan nyawa. Nah, semua data dan analisis ini ujung-ujungnya ngerucut ke satu pertanyaan. Terus, apa artinya ini buat kita? Buat Anda? Karena tahu aja nggak cukup kan? Jadi mari kita bahas apa yang bisa kita lakuin mulai dari sekarang. Buat ancaman banjir yang bisa lama, persiapan itu segalanya. Cuma 4 langkah simpel ini. Cari tahu resiko di daerahmu, siapin tas darurat, bikin rencana evakuasi keluarga, dan pantau terus info resmi. Ini bisa jadi pembeda banget pas air mulai naik. Kalau buat tanah longsor, mata kita itu pertahanan utamanya. Belajar ngenalin tanda-tanda kayak ada retakan di tanah atau pohon yang tiba-tiba miring, itu bisa ngasih kita waktu yang sangat berharga buat menyelamatkan diri. Jangan pernah sepelekan tanda-tanda dari alam. Dan buat ancaman yang paling sering muncul di data kita, angin kencang, langkah pencegahannya praktis banget.
mindahin pot bunga ke dalam, atau mangkas dahan pohon yang kelihatan rapuh. Mungkin kedengarannya sepele, tapi justru hal-hal kecil inilah yang bisa mencegah kerusakan parah. Kutipan ini kami ambil langsung dari salah satu laporan BPBD. Ini bukan lagi sekedar saran, ini imbauan resmi dari mereka yang setiap hari berhadapan langsung dengan bencana. Pesan mereka satu, tingkatkan kewaspadaan. Karena cuaca ekstrim itu udah jadi bagian dari realita kita. Oke, kita udah lihat polanya, kita udah tahu ancamannya apa aja. Pertanyaan terakhir, ini bukan lagi tentang apa yang mungkin terjadi, tapi tentang kita, tentang Anda. Apakah kita, keluarga kita, dan lingkungan kita sudah benar-benar siap? Jawabannya ada di tangan kita masing-masing. Terima kasih sudah menyimak.